Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat malam dan selamat datang kembali di diskusi kita yang menarik ini di musim kalkulasi diskusi ketiga. Dan pada malam hari ini eh, kita akan berdiskusi dengan topik yaitu Gen-Z bicara klasik. Dan eh, sudah hadir juga narasumber kita atau teman berbincang kita pada malam hari ini yaitu Fadila Hayati. Halo, Dila atau Hayati ya? Dila aja, Bu. Dila kan ya? Dila. Ya rasanya Dila panggilannya Ustaz, bukan Hayati. Ya. Oke, ya by the way Dila ini satu fakultas sama saya dulu di Fakultas Ilmu Budaya. Kita seangkatan, tapi beda jurusan Dila ya. Hmm. Iya, Tio. Terus Johan. Tio ya, dan dia mengenal saya dari Tio dulu sampai saya jadi Ya. Jo. Tapi kalau Mas Tio nggak apa-apa juga. Dulu kalau nggak salah kita pernah satu kolom tulisan ya di haluan ya. Benar nggak? Ya. Ya, Ya. ingat. Belum Dan Tio yang cerpen, aku yang ya, puisi. juga puisi. Dan waktu itu saya juga belum sempat berterima kasih ke Dila nih. Waktu itu Dila merekomendasikan ke LPK UKM kepenulisan di FIB untuk mendiskusikan cerpen saya waktu itu. Jadi terima kasih Dila udah merekomendasikan waktu itu. Tapi sayang waktu itu Dila nggak hadir ya. Iya. Oke, ya ngomong-ngomong sedikit tentang Dila, teman-teman semuanya. Mungkin ada yang masih belum tahu atau sudah tahu. Dila adalah seorang jurnalis kebudayaan dan semenjak kuliah Fakultas Sastra Indonesia UNAN hingga sekarang. Dan Dila aktif menulis grafis yang ditujukan di media cetak dan daring gitu kan. Dan di sini itu dia juga berkecimpung dengan teater di beberapa komunitas yaitu komunitas cetak lengkap. Sama di sini agak hujan. Bentar. Dan ruang kreativitas tanah ombak. Dan juga dia juga ikut di komunitas teater Jakarta Indonesia. Bentar ya. Maaf ya. Dan pada malam hari ini kita akan diskusi bersama Dila sama Genzi ini. Bisa suaranya dengar aman ya? Dengar. Ja. Sama ya sekarang temanya adalah Genzi bicara klasik. Gitu. Jadi kita nggak juga kita ingin apa ya mau memaparkan materi atau apa kita santai saja bagaimana Genzi yang santai-santai badai ini dan uh, kita nanti akan lihat bagaimana sih klasik seorang Saremi Ismail di mata Dila yang mana dia adalah seorang Genzi dan juga seorang penulis pembaca tentunya. Jadi kita akan ingatkan uh, dia ada PPT ya, ada materinya ya, Ada, Tio. boleh. Nanti kita Ada. mungkin bentar kita Dikit aja. ya materi dulu mungkin dia 2 menit ya, 10 menit ya. Jadi ada opini-opini Dila yang sampaikannya dan setelah itu kita akan Oke. diskusi secara bebas. Dan untuk itu mungkin langsung aja ya, nggak lama-lama, boleh Dila untuk share PPT-nya. Oh, nggak ke Bang Arbi dulu, Tio. Oh iya, maaf, saya lupa. Maaf, siap salah, ketua. Oke, sebelum Dila memaparkan Ya. materinya, Ingat. nanti kita akan dengarkan sedikit ya, ada pengantar program kita dari uh, inisiator program atau Siap, manajer program aman. kita, yaitu Bang Ardi Tanjung. Pada Bang Ardi, silakan. Gimana udah yo? Udah, Ustaz, langsung, Ustaz. Baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam kawan-kawan semuanya yang selalu setia dalam program membaca Selasi. Dari peserta yang hadir ini kita kenal ini adalah mereka-mereka yang setia mengikuti program membaca Selasi. Tentu teruntuk kepada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dari kami tim membaca Selasi. Sekedar mengingatkan saja bagi kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, musim Mekar Selasi pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana generasi Z membicara Selasi. Apa sih yang dibayangkan dan apa sih yang dipikirkan dan apa aja yang mau dikomentari oleh generasi Z ini tentang Selasi. Kami mengingatkan kita masih punya 3 sesi Zoom lagi untuk musim Selasi bulan ini. Sekedar mengingatkan, pertama tanggal 20 kita nanti akan mendengarkan bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah yang diwakilkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat, Kemendikbudristek RI, kemudian bagaimana pula Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melihat hubungan antara Selasi dan siasat menjaga bahasa ibu. Itu 5 hari lagi, tanggal 20. Nanti di tanggal 25 saya mengingatkan kembali bagaimana separuh hidup Riau beruntung, separuh hidup Selasi dihabiskan di sana. Jadi kita ingin melihat pula apakah orang-orang Riau merasa memang benar-benar merasa beruntung atau enggak sih dengan Riau, kehadiran dan atensi bukan fisik ya, tapi selain fisik tentu pemikiran dan perenungan-perenungan Selasi selama di Riau. Lalu di puncak menjelang 1 hari H-1 puncak acara kita, yaitu hari lahirnya Selasi, tanggal 30 itu kita ada Zoom, ada sesi yang mungkin paling kita tunggu ya, di antara ya, 5 sesi lain juga kita tunggu, yaitu menghadirkan anak kandung dan cucu kandung dari Selasi. Judulnya Selasi dari dekat sekali. Jadi kita mari sama-sama, kami mengajak semua kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini terus mengikuti rangkaian musim Mekar Selasi. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bersama ini menambah khazanah pengetahuan buat kita semua. Tentu juga akan menambah perbendaharaan sikap-sikap baru buat kita dalam hidup hari ini dan di kemudian hari. Itu mungkin pengantar dari saya pada malam hari ini. Selamat buat Dila, terima kasih. Kita akan bincang, bukan berarti apa ya, kita ingin Dila malam ini mewakili suara Gen Z lah tentang Selasi itu sendiri. Kepada kawan-kawan, terima kasih atensinya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Arfi atas komentarnya. Ya, teman-teman semuanya. Kita akan dengarkan apa ya, sedikit materi atau apa ya, PowerPoint dari Dila. Dila udah ready ya? Udah jadi co-host ya? Bisa? Oh, udah nampak belum? Dia udah kelihatan belum? Lagi proses dia kayaknya. Masih blank deh. Hmm. Masih belum. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, masih
Fadilah Hayati has started screen sharing. Tapi belum ada gitu. Oke, ini udah mulai nih. Coba di full screen aja coba itu. Apa? Di full screen aja. Mm-mm. Lagi loading. Hmm, Oke, ya. nanti coba ya. Mungkin agak ngelek-ngelek dikit nih. Baik, teman-teman semuanya. Eh, selanjutnya kita akan ingatkan presentasi Dila ya, atau bagaimana pendapat Dila sebagai Gen Z melihat Selasih atau Remin Ismail yang mana bisa dikatakan tahun lahir kita tuh terpot 100 tahun ini Dila ya, dengan Selasih. Apakah Selasih masih relate atau berhubungan kita bahas hari ini, atau apakah nilai-nilai Selasih yang masih relevan pada hari ini? Untuk itu langsung saja, nggak melama-lama lagi, kepada Dila disilakan untuk mengambil tempat. Tunggu. Di tempat Dila itu ngelek Dila izin off cam aja ya. Apa? Ya, terdengar suara Dila Tio? Agak Dengar, ngelek, dengar. agak ngelek-ngelek Nobe. Oh, nah, ya gimana ya? Biar gak ngelek. Atau boleh di download dulu atau di share ke Tio dulu, Tio share ini. Mungkin karena internet kayaknya. Oke. Maaf teman-teman ya, ada gangguan teknis. Semuanya, sebelumnya sebelumnya Dila minta maaf karena kendala teknis tadi. Dia awalnya pengen pakai laptop, tapi sepertinya tidak kuat, jadi Dila pakai HP saja. Eh, hmm, sekarang kita mem- masih mekanisasi, merayakan kata-kata gitu, merayakan Selasih gitu. Eh, Dila ketika diajak Bang Arbi untuk ikut merayakan dalam bulan ini, eh, itu senang sebenarnya karena membahas penulis perempuan gitu ya. Dan sialnya setelah membaca Selasih itu justru Dila menjadi apa ya? Ada saja rasanya yang kurang gitu. Ketika Dila ingin awalnya membaca karya Sasih. Kemudian setelah membaca karya beliau, ingin menganalisis karyanya. Ternyata analisis karyanya juga sudah dibukukan gitu. Kemudian dia baca juga tentang Selasih itu sendiri. Uh, Ternyata tokoh Selasih itu juga dengan pergerakan gitu ya, juga memiliki uh, apa ya pelajaran dari perjuangan beliau gitu. Sebelumnya kan menulis tentang Sa'adah Halim gitu. Mencoba untuk mendekati penulisan naskah teater perempuan. Ternyata setelah membaca Selasih dan dunia Selasih gitu, uh, ya ternyata di zaman itu tonil itu biasa gitu, kayak setiap ada kongres, setelah itu akan ada penampilan tonil gitu. Dan dan ketika ketika Dila mencari gitu, ketika mencari Sada Halim, uh, HB Yasin menulis bahwa Sada Halim merupakan sastrawan satu-satunya gitu dikira HB Yasin gitu. Terus ternyata ketika setelah baca Selasih, oh ternyata Selasih juga nulis naskah drama. Uh, Banyak juga yang menulis karya sastra pada zaman itu meskipun bukan dibukukan gitu ya. Nah, Dila curiganya bahwa yang disebut sastrawan itu ketika telah menerbitkan buku. Ini mungkin akan menjadi pembahasan berikutnya. Uh,
itu terkait dengan awal permulaan mengenal Selasi. Nah, Bang Arbi bilang ke Dila, oh Dila kita kegiatan ini sabar gitu. Nah, itu memang justru yang menjadi Dila, oh malam ini Dila nyampaikan semuanya, nggak mungkin gitu rasanya. Jadi Dila mencoba untuk mengenalkan gitu, karena yang disebut generasi muda itu kan dia mewakili dalam artian terlalu banyak gitu ya, dan dia sebenarnya cuma pemantik dalam kegiatan diskusi malam ini untuk teman-teman juga yang barangkali sebagai pembaca memiliki pandangan tersendiri terhadap karya-karya Selasih yang belum eh, belum tersampaikan mungkin terkait karya-karya Selasih maupun biografi Selasih. Oke, berikutnya Bu. Nah, ini terkait tema gitu. Generasi Gen Z berbicara Selasih. Untungnya berbicara ya. Karena sebenarnya dia juga ingin menulis terkait Selasih, tapi kata Bang Arbi, sabar Dila. Jadi mungkin ada nanti kegiatan berikutnya terkait menulis Selasih. Dan generasi Z gitu. Dila sebenarnya Dila kurang dekat dengan dikenal sebagai generasi Z itu mungkin setelah SMA, setelah mengenal HP gitu, orang menyebut angkatan Jawa Dila mungkin dia kan kelahiran 2001 ya, sebagai generasi Z. Nah, penasaran kan Dila, apa sih itu generasi Z? Karena kalau Dila kenal nenek Dila, itu lingkungannya adalah pergerakan gitu. Bercerita tentang bagaimana beliau menghadapi perang, bagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan ataupun persoalan seperti itu gitu. Dan kalau Bunda Dila di generasi Soeharto gitu, kalau Dila menyebutnya itu selalu pembangunan gitu. Jadi kalau sebelum nenek Dila pergerakan, Bunda Dila itu menyebutnya pembangunan gitu. Nah, ketika Dila lah itu sering disebut pemajuan istilahnya gitu kan. Nah, untuk memperjelas saja gitu. Ini juga sumbernya Gemini ya. Karena dia nggak tahu itu gimana sejarah generasi Z. Terus dia tanya ke Gemini, siapa generasi Z? Ternyata itu berdasarkan rentang lahir. Lahirnya tahun 97 sampai 2012. Kemudian bagaimana karakteristiknya sebagai orang yang kena dekat dengan digital, kemudian terkoneksi secara global gitu. Kemudian mungkin ada beberapa ya, yang sadar sosial atau lingkungan atau karena informasi yang banyak gitu ya bisa diakses. Tapi juga ada kekurangannya, juga memiliki apa kendala mental sebenarnya ini mungkin gini saya tulis. Terus yang terakhir itu perhatian lebih pendek, ini kan kurang fokus gitu di generasi Z ini. Lihatlah ini yang dibuat oleh Gemini itu nomornya saja tidak benar gitu. Tapi ya begitu yang Dila lihat juga di generasi Dila, ya mungkin Dila lebih senang menyebutnya muda dan yang apa ya, susah juga menyebut sebagai generasi, mewakili suatu generasi gitu ya, seperti ya nggak pantas saja Dila rasanya untuk mewakili satu generasi gitu kan. Beda berbicara tentang diri Dila aja, apa yang Dila eh, alami mungkin terkait dengan pembacaan mengenai Selassie. Ya ternyata generasi Z itu ada persoalan dengan novel ya. Siapa yang menulis itu generasi X. Nah, sejak itulah baru dikenal generasi X, dan Y dan Z ini cuma penerusan dari Y dan Z itu. Dari novel awalnya gitu. Eh, tapi mungkin dia dari generasi Z ini mungkin kesimpulannya adalah lebih dekat dengan digital gitu. Kayak koneksi, terus juga listrik barangkali, terus juga ini karena pandemi COVID-19 menjadi mengenal Zoom seperti hari ini. Tapi kan tetap memiliki kendala gitu ya. Bagaimanapun pertemuan secara langsung itu lebih hangat gitu. Eh, Berbeda lah dengan pertemuan online. Itu menurut saya. Oke, berikutnya Bung. Tio. Eh,
Ini dia baca buku, ketemu tentang pergerakan wanita Indonesia dan lambang kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Itu Lencana Bunga Ibu. Nah, barangkali pada zaman itu juga persoalan bunga itu bukan otentik hanya satu orang gitu. Barangkali memang perempuan atau mungkin laki-laki juga menyukai eh, perkebunan gitu. Karena ya kalau kita melihatnya pada 100 tahun yang lalu, eh, kita juga perlu mencurigai gitu eh, terkait dengan eh, simbol-simbol atau lambang gitu. Berikutnya, Bu. Nah, ini selain dari YouTube Lontar gitu, dia juga cari tentang Sari Amin ini dari YouTube Brin. Eh, dia mengenal Sari Amin ini semenjak Doodle ya Google ya. Google itu menggunakan foto apa Doodle Sari Amin. Nah, dari Sari Amin ini dia belajar banyak hal, juga mengetahui persoalan pergerakan perempuan, pendidikan. Eh, ini Sari Amin itu eh, mungkin bagi Dila itu mengetahui pada yang berikutnya seperti Syarifah Nawawi, juga banyak perempuan lainnya pada kongres gitu. Majalah-majalah lama itu eh, dari Dila baca gitu. Banyak juga yang mempersoalkan perempuan, yang menulis tentang perempuan. Eh, ya gitu sih. Dan pendidikan itu isu paling banyak pada generasi tersebut. Berikutnya. Nah, ini juga persoalan arsip. Nah, dari membaca Selasih, mencari tahu tentang Selasih itu kita juga belajar mengenai arsip. Tidak hanya belajar tentang isi arsip itu sendiri, tapi juga bagaimana eh, bagaimana memperlakukan arsip itu. Dokumentasi itu memang penting sekali. Belum lagi nanti pembacaan kritis terhadap arsip itu sendiri. Gitu. Itu poin yang ingin juga dibicarakan. Berikutnya, Bu. Ya, pertemuan kemarin kan sudah disampaikan oleh Bang Devi terkait dengan profil Sari Amin gitu. Nah, di samping itu setelah membaca biografi Sari Amin ini, eh, itu seperti membaca ya, karena dia perempuan gitu, dia seperti terkagum gitu. Karena melihat biografi Sari Amin itu ternyata di tahun dia masih muda, dia begitu aktif dalam pergerakan, dalam eh, menyampaikan dalam pergerakan lebih tepatnya gitu. Bagaimana dia memiliki privilege gitu kan dari pendidikannya dan juga dari pendidikannya dia akhirnya mem- mem- tidak hanya memikirkan dirinya sendiri begitulah di zamannya uh, Selassie. Dari privilege-nya itulah dia juga memiliki akhirnya iseng gitu kan dari buku biografinya yang dia baca. Oh, Saryamin itu iseng untuk menulis gitu karena biayanya besar gitu, hadiahnya besar gitu kan. Oh, ternyata perempuan-perempuan yang menulis itu juga ya dia melihatnya pada zaman sekarang nggak semua perempuan juga di zaman itu yang seperti perempuan-perempuan itu kayak Sari Amin atau Saada, perempuan pergerakan lagi. Pasti ada perempuan yang juga kelas sosialnya itu yang di bawah gitu, tapi tidak terangkat. Mungkin begitu pergolakannya pada zaman itu dan ketika Dila membayangkannya hari ini gitu, uh, tentu Dila juga berpikir seperti itu gitu. Bagi perempuan yang memiliki privilege, why not
kenapa mereka tidak juga mungkin berbagi keilmuannya atau apalah privilege masing-masing gitu. Tapi kan tak dipungkiri juga ada juga orang yang tak memiliki pendidikan yang sampai sejauh. Tapi mungkin itu berikutnya. Ya. Ya, terus Sari Amin berprofesi sebagai guru dan juga sebagai sastrawan. Eh, Berikutnya, nah barangkali yang mungkin kita mengenal Selasih dari dia sebagai guru dan juga sebagai sastrawan. Nah, dia penasaran bagaimana Selasih itu dengan dirinya sendiri gitu. Apakah dia memiliki pergolakan terhadap dirinya sendiri gitu yang justru apa mungkin pergolakan batinnya tentang dirinya gitu. Berapa orang dia bersaudara, juga bagaimana dia di usia 33 tahun baru menikah itu bagaimana uh, menurut pandangan Sari Amin gitu kan. Itu juga sesuatu yang uh, barangkali bisa ditilik lebih lanjut. Berikutnya, Tio. Nah, jadi dari 32 mungkin lebih kurang karya Selasih, dia baru baca 3 buku Sasiah ini. Itu Kalau Tak Untung, kemudian biografi yang ditulis oleh Erlis Nur Mujiningsih, dan Pengaruh Keadaan. Uh, ya, barangkali teman-teman juga nanti memiliki tanggapan terkait dengan karya-karya Selasih yang persoalan ke perempuan, barangkali persoalan sudut pandang perspektif perempuan, gitu. Bagaimana karya-karya Selasih ini menyuarakan perempuan dari segi perempuan. Itu yang nanti kita lihat nanti berikutnya. Yuk. Nah, inilah yang mungkin ini sumber referensi yang bisa setelah baca buku Sasi atau karya-karya Sasi, bisa kita lanjutkan dengan membaca ini karya Ibu Sastri Sunarti, Persoalan Surat Kabar, bagaimana di Minangkabau tentang kelisanan dan keberaksaraan. Kemudian yang di tengah itu terbitan margin kiri yang terlupakan dan dilupakan. Sayangnya tidak ada Selasih di situ. Barangkali Selasih sudah banyak yang menulis. Tapi dari buku ini kita bisa melihat barangkali memiliki sudut pandang membaca yang baru, gitu, yang lain. Karena yang ditulis oleh perempuan-perempuan dan juga dalam buku yang terlupakan dan dilupakan ini juga penulis yang juga aktivis pergerakan bidang. Dan terakhir ini sejarah perempuan Indonesia, sejarah perempuan Indonesia. Ini ditulis oleh Cora Frederick. Dalam buku ini asik ya. Itu persoalan karya laki-laki pun seperti Mana Rusli juga dibahas dalam buku itu. Tentang bagaimana Mana Rusli berperspektif terhadap perempuan. Ya, itu berikutnya. Nah, dari membaca karya Selasih itu, karena yang pertama dia baca Kalau Tak Untung, gitu. Dia jelas senang gitu dengan pembacaan karya yang ada surat seperti ini. Karena ya penulisan surat sekarang tidak terlalu, bahkan penulisan tulis tangan gitu kan tidak terlalu masif gitu dibiasakan digunakan sehari-hari gitu. Tapi juga dalam karya sastra bisa dimasukkan surat seperti ini. Tapi di Pengaruh Keadaan nggak ada lagi Selasih menggunakan surat gitu. Nah, dari karya Sari Amin juga, dari karya Sasi juga itu ada persoalan bahasa yang mungkin akan dibahas pada pertemuan berikutnya gitu ya.
Dia penasarannya persoalan kata tak dalam judul Kalau Tak Untung. Mengapa? Karena penegasian di Minangkabau itu bisa menjadi penegasan gitu yang tahu Dila. Tapi ternyata juga di Sunda, bahasa Sunda, kata tak itu juga memiliki makna gitu. Nah, itu barangkali yang berikutnya. Terakhir itu persoalan kota gitu. Dila tinggal di Bukit Tinggi. Dari karya-karya sastra yang di tahun 1 tahun yang lalu itu penggambaran Bukit Tinggi itu cukup banyak. Seperti di Melati Van Agam, karya-karya Selasih, karya-karya Sada Halim juga ada. Jadi persoalan citra kota itu bisa menjadi pertimbangan dari karya sastra. Ya, seperti pada zaman kini mungkin kita membaca karya Dila belum membaca barangkali, tapi setelah ini karya seperti karya Hasbunallah Haris gitu kan, yang membahas tentang kota, tentang pencitraan kota, citra kota gitu kan. Nah, itu bisa menjadi uh, tema untuk dari karya sastra. Jadi kita melihat kota itu bukan sesuatu yang harus dibangun terus-menerus, tapi bisa dia telah dibangun di masa lalu, dan bagaimana kita belajar dari masa lalu itu untuk yang sekarang. Berikutnya, Tio. Ini mungkin dari setelah membaca Selasih itu udah teringat ke Emily Dickinson. Dickinson itu juga menulis puisi juga dekat dengan Flower gitu. Nah, tapi juga tentang Emily Dickinson Museum ini, mereka mengorganisir karya sastra itu eh, mungkin banyak ya di luar negeri gitu. Atau di Indonesia mungkin ada juga museum yang eh, pro sastra gitu. Menurut dia seperti itu, karena mengirim email seperti itu terus ada potongan puisi di bawah gitu. Eh, terus ya mungkin itu kerja panjang gitu. Tapi di dalam Zoom kali ini dia ingin ya memantik begitu teman-teman, dia bukan pemateri juga gitu. Kita di sini berdiskusi aja bagaimana terkait dengan topik-topik yang dia sampaikan. Ya, sekian, terima kasih. Yo. Oke, Dila, menarik sekali ya bagaimana Dila mengulik Selasih gitu sebagai Gen Z. Mungkin kita juga menyadari Dila ya, sama mengakui kita agak uh, jauh lah kita menjemputnya ke belakang gitu loh, Mas Selasih ini. Dan Selasih pun ya katakan kita baru menyentuh baca buku, paling kita ya dikenalkan awalnya dengan Mara Rusli ya, Siti Nurbaya, lalu nanti naik dikit nanti kita ke karya-karyanya uh, apa namanya Pram, Pramudian Pedatur ya, lalu nanti naik lagi ke Anafis gitu. Dan setelah sih di beberapa diskusi saya melihat gitu memang jarang dibicarakan gitu hari ini. Dan inilah mungkin salah satu fungsi kita di membaca Selasih atau musim makro Selasih untuk menaikkan lagi nih isu Selasih, menaikkan lagi siapa itu Selasih, siapa itu Selasih, supaya Gen Z kita dan teman-teman ini kan tahu gitu, oh ternyata ada loh yang lebih dulu nulis daripada Pram, ada yang lebih dulu nulis daripada Mara Rusuli gitu, dan itu adalah seorang perempuan, dan apalagi dia dari Sumatera Barat. Nah itu Dila, mungkin kita tektokan dulu beberapa pertanyaan ya. Saya punya banyak pertanyaan nih buat Dila gitu. Nanti kita akan lempar ke apa ya, ke pemirsa kita. Jadi gini, kalau menurut Dila nih, kan Selasih tadi menurut saya pribadi ya, atau Dila juga sepakat boleh juga, lumayan jauh gitu dengan topik atau dengan mulut kita hari ini. Kira-kira kalau menurut Dila bagaimana sih caranya supaya karya-karya Selasih itu bisa dekat dengan hari ini, dengan Gen Z ini? Apakah dia perlu, apakah dengan program ini sudah cukup atau perlu hal-hal lain seperti TikTok, di apa, di short atau di reels itu harus digencarkan lagi oleh para
influencer Bookstagram gitu. Mungkin ada Dila punya kayak ide gitu atau apa ya gagasan bagaimana cara memperkenalkan Selasih ke Gen Z hari ini. Ya silakan Dila. Eh, Menurut Dila, kegiatan membaca Selasi ini sudah merupakan upaya yang baik untuk kita dilakukan. Apakah gimana kita menarik generasi Z itu menurut dia bukan pertimbangan gitu. Karena eh, ya kalau menurut Dila gitu, kalau mereka perlu ya mereka akan mencari tahu. Toh sekarang banyak yang membaca dan juga mulai menulis dan itu banyak sekali gitu ya. Mungkin mana nanti muncul dalam pikirannya setelah banyak mungkin setelah membaca gitu. Ini penulis kalau dari Indonesia siapa ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itulah yang nanti akan eh, menjalin tali-talinya sendiri. Persoalan influencer ya gimana ya? Dia nggak dekat dengan itu juga gitu. Apakah generasi alfa? Mungkin generasi alfa Hmm. kan lebih ke TikTok gitu ya. Hmm, itu sih menurut dia. Tapi yang penting adalah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Seperti misalkan membaca Selasi ini telah membuka untuk eh, topik terkait Selasi gitu. Barangkali ya berikutnya ya seperti museum atau ada tulisan berlanjutan gitu kan. Banyak sih. Museum ya, museum. Saya tertarik tuh dengan museum itu. Kayaknya memang tuh ya Dila, kita mungkin belum ada ya kayak museum Selasih. Bang Arbi mungkin belum ada ya Bang Arbi ya. Bahkan keluarga sendiri Belum, belum ada belum. buat ya. Nah, ya itu. Dan saya rasa kayaknya itu kita jujur saya sendiri sudah mencoba kayak pengen nih punya karya Selasih yang awal-awal tuh yang kayak di cover-cover Dila tadi itu kan. Saya coba ke Pasaraya gitu kan, saya tanya-tanya ke beberapa toko buku di Pasaraya itu ada nggak Bang Selasih gitu Bang. Ada, adanya paling Nugroho untuk Santo, terus ya lagi Marah Sendiri dan lain-lain gitu. Atau Ayi Prosidi gitu kan. Nah, terus saya juga berpikir kalau kayak ini gimana ya cara kita memperkenalkan sedangkan orang-orang pun tidak bisa membacanya gitu. Pun ada di beberapa perpustakaan ya gimana caranya misalnya untuk menyebarkannya lagi gitu. Dan PDF-PDF-nya pun walaupun PDF cara yang ilegal tapi kalau hanya itu secara satu-satunya ya mau apa lagi gitu. Nah, saya pun memperhatikan kayak balai pustaka sangat bahkan hampir tidak ada membahas lasih gitu, di Instagram apalagi lagi yang dibahas ya yang lain-lain gitu dan Bisa menjadi usulan. ya mungkin bisa Tapi masukan kita tapi juga ya terkait dengan yang Tio sampaikan tadi itu, dia juga ya tentang arsip tadi gitu. ya Eh, di angkatan dari yang kita temui gitu ya. Eh, Persoalan buku lama ini nggak semua orang menganggap itu berharga. Dalam artian ya harganya ini bukan persoalan angka, gitu, tapi nilai gitu. hmm, Ya sayang saja gitu. ya Tapi ya orang-orang yang akan peduli itu akan pertemukan dengan karya-karya lama. ya 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 bahkan ya kayak ada lah beberapa kolektor mungkin atau ya yang dia gila baca pasti ada yang mencari-cari gitu semakin langka maka semakin mahal harganya dan orang nggak peduli lagi kan Hmm. harga kan kalau udah gila buku kan kayak Oh, kita lah gitu ya. Eh, tapi ini ada pertanyaan lagi nih kan itu kan kita bicara karya klasik lah ya karya klasik yang mm-mm. dengan bahasa-bahasa Melayu lama berpantun berima-rima gitulah dari klasik gitu itu menurut menurut Dila kalau kita kenalkan karya klasik itu ke Gen Z hari ini itu masih relevan atau enggak gitu maksudnya bag, hmm, apakah mereka harus memulainya dengan karya klasik dulu atau bahkan tidak terlalu perlu gitu mereka mengenal karya klasik gitu karena ya lagi-lagi dengan secara bahasanya sudah beda isu-isunya mungkin ya kalau dulu ya percintaannya ya apa saudara kandung saudara angkat atau apa beda suku gitu ya tidak direstui orang tua sedangkan kan anak sekarang lebih suka yang kayak di Wattpad itu
eh, entah dengan CEO atau cowoknya berandal, ceweknya alim gitu ya. Jadi kayak gini, kita udah ngomong-ngomong selasi nih. Apakah Gen Z ini relevan juga kita kasih gitu yang karya selasi ini juga, atau ada cara-cara tertentu nih untuk masuknya bagi Dila? Oke, oke. Kalau dia beberapa hari yang lalu baca The Philosophy of Walking gitu kan, tentang kelambanan gitu. Mungkin pada satu ketika dalam hidup itu kita ada mempertanyakan atau mungkin ada ruang untuk mencintai kelambanan gitu. Tapi bukan ya kelambanan lagi. Nah, dalam karya Selasi itu eh, bahasa itu kan menjadi apa ya, kenikmatan gitu dalam membaca karya Selasi. Meskipun ketika dia ini dia sharing tentang membaca Selasi, membaca karya Selasi. Awal-awal membaca karya itu semuanya membosankan. Tapi ketika udah sampai di tengah, itu udah kayak nggak mau berhenti gitu. Tapi itu selalu menjadi motivasi membaca akhirnya untuk membaca karya yang mungkin lebih tebal gitu. Eh, sampai tengah baca, habis itu baru baru memiliki, apalagi Sasi gitu, karyanya kan eh, dinamikanya itu ada gitu. Tiba-tiba aja si si Rostor si tiba-tiba aja si Rusmani meninggal gitu. Atau ketika, ketika si ya pokoknya dinamika dalam karya Sasi itu bisa membuat kita membaca itu mungkin eh, menjarak sebentar lah dari karya-karya yang hari ini. Itu persoalan karya Selasih. Eh, apakah relevan atau tidak? Ya, kalau Dila Mungkin mungkin dikasih itu kalau ragu dikasih skor aja gitu, skor relevan 1 sampai 10 gitu kan. Kalau Dila takut ngomong nggak relevan kan. gak takut sih, tapi dia eh, mungkin menyampaikan gitu gimana dia awalnya tuh baca Sasi. Dan sebelum baca Sasi, dia minat ke Minangkabau misalnya. Kan. Dia baca Hairul Harun. Hairul Harun itu juga setelah itu Nafis tentang gerhana. Ternyata kayak tema-tema yang mungkin kita ingin menulisnya hari ini gitu. Ternyata sebelumnya juga ada dibahas. Tapi gimana cara penceritaannya zaman itu? Nah, itu yang barangkali membuatnya menjadi relevan. Akhirnya kayak kita meluaskan sudut pandang kita melihat keadaan. Kalau relevan atau tidak dari angka, ya 7. Oke, 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 oke. Ya, dan itu juga nanti kemudian juga kita nggak bisa juga memaksakan membaca untuk membacanya ya. Apalagi lagi-lagi tadi hambatannya itulah akses tadi kita masih minim nih terhadap karya-karya Selasih gitu. Kalau membaca Selasih diizinkan untuk mengarsipkannya mungkin mengerti kan kita cetak ulang semua novel Selasih itu kan. Berapa itunya bangganya kita punya arsipnya, eh, ya setelah itu mungkin foto-fotonya lagi gitu. Eh, Kita sendiri nanti ke Balai Pustaka yuk. ya DM aja Kita surati langsung Balai ya. Pustaka. Nah gitu, dan ya di Prodi Sastra Indonesia sendiri menurut Dila waktu kuliah ada nggak dosen menyinggung sedikit klasik? Pernah nggak? Oh, Jawaban pendek aja. kayaknya. Tapi dia, Nggak. dia tahunya dari Teroka malah. Oh, dari Teroka malah kan. Oh, ya. Walaupun di sastra Indonesia itu pun saya dengar-dengarnya masih membahas karya klasik, tapi pun Selasih pun tak disinggung kan ya. Ya, persoalan perempuan karya perempuan itu Hmm. waktu zaman Dila ya belum terlalu dibincangkan. Oke, oke. Baik. Sepertinya tadi ada yang ingin bertanya ya. Mbak. Ini yang saya bacakan ya dari Hayati Latif dulu. Kak Dila sebagai seorang dulu cukup punya kegelisahan tentang pergerakan dan kebebasan perempuan dan juga seorang Gen Z, saya cukup tergugah dengan pergerakan ilustrasi. Saya memandang dari zaman Selasih hingga hari ini, saya masih melihat bahwa pergerakan perempuan mempunyai hambatannya masing-masing. Jika Selasih hidup di hari ini dan dia seorang Gen Z,
kira-kira apa sih yang akan dilakukan Selasih melihat betapa buruknya saat ini cara masyarakat memandang seorang perempuan menurut pandangan Kak Dila? Nah, kira-kira nih kalau Ya. Selasih main trade atau main X apa yang bakal dibuat di X? Eh, jelas sih. Ya kalau menurut saya sih memberontak sih. Itu satu kata yang memberontak mungkin melalui tulisan. Karena pada zaman sekarang, masih hidup zaman sekarang ya mungkin melalui tulisan. Eh, tapi memang Kak, Selasi dengan aktivismenya itu cukup aktif gitu. Bagaimana beliau mempertanyakan tentang banyak hal tentang Minangkabau, tentang perempuan eh, melalui tulisan-tulisannya. Kalau kalau tadi pertanyaannya, Ini pertanyaannya, kira-kira apa sih yang akan dilakukan Selasih melihat betapa buruknya saat ini cara masyarakat memandang seorang perempuan? Selasi kayaknya Selasi kan memiliki kelompok gitu kan. Jadi dia menulis dari kelompoknya gitu. Dia membentuk serikat gitu. Nah, jadi kita barangkali yang memiliki suara tentang perempuan itu memang kita berusaha sendiri, tapi akan lebih baik ketika kita bersama dengan yang juga memiliki tujuan yang sama dengan kita. Barangkali Kak. Tapi menurut Kakak bagaimana? Mungkin ada Ya, pendapat juga. ya mungkin Kak Haiti Latif ada pendapat nih, boleh speak up. Oke, gini Kak, eh, tadi itu kan Haiti cukup mikir juga kan, gimana sih pandangan Selasih itu melihat sekarang ini kan banyak seperti ada pejabat-pejabat yang bikin lagu-lagu yang menyinggung tentang seorang perempuan, gimana cara pandang bahkan perempuan sendiri masih sering merendahkan perempuan. Eh, jadi Hayati sempat mikir kalau seandainya Selasih itu masih hadir hari ini, dia juga seorang Gen Z, kira-kira apa sih yang bakalan dilakukan Selasih gitu? Apakah dia akan bikin entah itu sebuah grup untuk melawan eh, pandangan masyarakat sendiri atau gimana gitu menurut pandangan Kak Dila? Kak, Selasi Mungkin juga itu sebagai sih. ya, Selasi juga guru gitu. Jadi guru memiliki dia, dia memiliki kelompoknya dari guru itu. Eh, kalau Dila melihat Selasi mungkin ya yang bagian berserikat itu Kak. Serikat kaum ibu Sumatera yang isinya adalah guru-guru. Tapi juga menariknya adalah memang perempuan pun memiliki tidak semuanya sama dalam artian hidupnya gitu Kak. Ketika ada itu sadarnya ketika Rohana Rohana Kudus itu di ya diusir lah gitu ya dari Ame Setia yang dia bangun bersama-sama gitu kan ketika itu. Tapi dia nemunya oh ternyata Rohana akhirnya dikucilkan itu pokoknya sampai akhirnya dia memilih untuk bangun Rohana School di Bukit Tinggi gitu. Jadi memang perempuan pun memiliki musuh perempuan itu biasa sih dalam hidup itu. Oke, Gimana Kak? sampai Kak Hayati? Iya, Sampai. ya boleh. Ini kayaknya Ibu Reski ada ingin berpendapat. Silakan Ibu. Makasih Tio. Ya, silakan Bu. Nggak, saya teringat sesuatu aja. Kalau saya lihat-lihat tadi itu kalau tak untung itu kan terbit ketika beliau seusia Dila sekarang lah kira-kira itu. Ya kan? Jadi Ya. Dia 24 tahun. jadi itu Ya, sebetulnya suara seorang muda, seorang tokoh muda perempuan yang
mestinya kita lihat seperti itu. Tapi ada hal lain yang saya ingat, yang jadi teringat ketika Tio menyebut apakah perlu orang muda sekarang didekatkan dengan karya Serasi agar tahu gitu. Saya kira kalau perlu kita mencari tulisan-tulisan yang lebih tua, andai ada gitu ya, andai ada, karena kita bagaimana kita memahami hari ini barangkali dengan tahu apa saja yang telah terjadi, seperti apa gambaran masa-masa sebelumnya. Apalagi kalau saya tidak berlebihan menafsirkan bahwa keadaan sekarang kita ini cukup buruk ya. Ada kesulitan, ada banyak kesempatan pendidikan, ada kualitas pendidikan yang juga ada yang jelek, ada yang baik, ada yang sedang, dan lapangan kerja yang sulit gitu. Jadi kenapa hari ini seperti ini itu juga memerlukan satu kemampuan untuk belajar bagaimana perjalanan keadaan ini sampai di sini sekarang. Jadi saya pikir cara-cara kita melihat itu ada juga diganggu oleh pandangan bahwa membaca itu sejenis hiburan gitu. Padahal kalau bahan seperti jenis-jenis karya Selasih atau Pram itu sebetulnya kan lebih dekat seperti sebuah buku pelajaran ya, buku yang bisa memberi kita pelajaran kalau dibaca. Jadi kalau dikatakan penting ya penting, bukan untuk bagi saya untuk pembelajaran itu, bukan untuk membuat sayang ya Sari Amin tidak dikenal gitu, bukan demikian. Sayang kita jika tidak bisa melihat apa yang ditampilkan Sari Amin melalui beberapa cerita itu. Gitu. Itu saja gitu, itu yang teringat bagi saya malam ini. Nah, makasih Tio. Ya Ibu, sama Ibu. Ya, pastilah kita perlu lah Bu ya, kita mempelajari. Belajar kan tidak selalu kita mengalaminya atau dari buku pelajaran gitu. Dengan sastra, saya ingat tuh ada suatu course yang sastra itu kita belajar mempelajari kehidupan dari hidup orang lain. Bagaimana jatuh bangunnya seseorang, bagaimana seseorang mencari jalan keluar atas masalahnya gitu. Dan ya, mungkin ya Genji hari ini jika ingin melihat gitu, bagaimana dulu keresahan anak 24 tahun di tahun 20-an, 30-an itu kan. Nah, kalau sekarang orang berpikir tentang work-life balance atau mencari lapangan kerja, dulu masalahnya disuruh nikah, disuruh jodoh ini sama ini gitu kan. Hanya demi apa? Hakikat lamar kabar keluarga gitu. Nah, dan memang hari ini pun masalah Gen Z terbalik dengan itu. Mereka banyak yang nggak mau ngapain lah nikah cepet-cepet kan gitu. Dan memberontaknya Gen Z itulah yang isu hari ini tuh yang menarik. Ya silakan Bang Arbi. Mungkin Bang Arbi. Terima kasih yo. Ya makasih yo. Malam makin menarik, apalagi penjelasan dari Rizky tadi. Begini, saya hanya mau bercerita pengalaman saya tadi pagi mengkonfirmasi pihak SMA Negeri 1 Padang Panjang. Jadi untuk 1 Juli di SMA Negeri 1 Padang Panjang, saya tadi pagi menemui kepala sekolahnya ternyata PLT, baru PLT seminggu ini. Kemudian di samping PLT kepala sekolah, juga hadir 2 wakil kepala sekolah. Lalu salah seorang dari wakil kepala sekolah ini memanggil seluruh guru bahasa Indonesia ke ruangan itu untuk mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Nah, apa yang terjadi di ruangan itu tadi siang, nanti saya kirim fotonya. Sang wakil kepala sekolah ini bertanya kepada guru-guru, ibu-ibu tahu Sari Amin Ismail? Tidak. Seperti persidangan. Jadi lalu yang kedua, ibu tahu Selasih? Tidak. Lalu perintahnya, lalu muncul perintah. Ibu-ibu sekarang coba ketik di Google, novelis
wanita pertama Indonesia. Diketik itu nah dia cerita, baru dia menjelaskan bahwa Selasih itu adalah belajar dan pernah belajar di sini katanya, dengan penuh bangganya. Tapi dia lupa bahwa di menit sebelumnya dia menyampaikan sudah 25 tahun dan 28 tahun, temannya 28 tahun, dia 25 tahun mengabdi di sana, tidak pernah mengenal nama Selasih. Dan apa hubungan Selasih dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nah, bagi saya membayangkan ketika 31 Juli itu nanti, itu mereka akan menghadirkan seluruh siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang di satu lapangan. Kita akan diskusi Selasih dan kalau tak untung. Saya hanya membayangkan, bicara Uni Rizky tadi bilang, membaca itu bukan sekedar hiburan. Ya, membaca itu bukan sekedar hiburan. Tapi membaca karya sastra bagian dari kepenasaran atas pelajaran-pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Menurut saya kehadiran Selasih pada hari ini untuk membunyi-bunyikan kata Selasih dan Saryamin juga hari ini di tempat dia pernah belajar, di tempat historis aktivitas sastra perempuan di Sumatera Barat itu tidak sama sekali mengkristal dan menguap ke ruang-ruang, ke seisi kampus itu sendiri. Nah, bagi saya ini menarik apa yang disampaikan oleh disampaikan oleh Dila tadi, plus ada Hayati yang mencoba berandai-andai jika Selasih hidup hari ini sebagai Gen Z apa yang dilakukan, plus apa yang disampaikan oleh Uni Rizky. Saya malah hari ini sangat ingin cepat datangnya tanggal 31 Juli. Atas peristiwa yang saya alami tadi siang di sebuah ruangan yang sangat historis bagi Selasih yang ditayangkan Tio tadi, syutingnya Lontar itu di SMA Negeri 1. Dan saya minta ke Tio tadi link itu, tujuan saya mau ngirim ke mereka biar mereka nonton juga. Ternyata tahun 89 ya, Lontar pernah buat film itu di sekolah mereka dan mereka tidak tahu sama sekali. Mereka tidak tahu sama sekali. Jadi ini menarik dan sungguh kayaknya lewat SMA Negeri 1 Padang Panjang kita bisa lebih mempercepat langkah untuk Gen Z itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya pengalaman tadi pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Arbi. Sangat menarik itu membuat Kak Arini ingin ke Padang Panjang Segeran. Kabarnya Kak Arini akan berangkat Bang Arbi dari Karawang. Kita akan lancar. Oke. Panjang memang. Ya. Mantap. Dan nanti kita bakal lihat tuh betapa terkejutnya mereka ya Bang Arbi ya. Wah, gitu. Oh, ini acara apa ini buat siapa Selasih gitu. Dan semoga dengan nanti kita buat acara di sana itu kan akan terus diingat-ingat gitu. Minimal sama guru bahasa Indonesianya dan guru bahasa Indonesia pun mengajarkan kepada anak-anak. Ya. Dan mungkin dia menanggapi silakan Dila. terkait pertanyaan Bu Reski tadi. Selasih tamat sekolah guru perempuan di usia 16 tahun. Dan setelah itu beliau menjadi menurut Dila itu artinya beliau ketika menulis kalau tak untung itu sudah mendapatkan kemandirian hidup. Bagaimana beliau sudah barangkali mandiri gitu. Sehingga Iseng untuk ikut juga penulisannya Iseng. Sehingga bisa mengirimkan, mencoba untuk mengirimkan ke DKJ. Kemudian juga ya begitu yang dia maksud adalah mencerminkan hari itu dengan hari ini itu juga perlu kacamata menurut Dila. Karena juga di samping kemandirian hidup itu
apakah komunal yang di zaman SASI itu juga kemiripannya dengan hari ini gitu? Apakah pada komunal perempuan di zaman SASI itu bisa ditiru dengan hari ini dengan individualistis barangkali atau kapitalisme gitu kan? Tujuannya itu sudah tidak bisa beriringan. Uh, kemudian juga dia menangkapnya dari tanggapan Bang Tio tadi itu dia dulu sekolah sering hunting ke perpustakaan. Dan itu juga bertanya-tanya, padahal karya Sasi adalah terbitan Balai Pustaka. Mengapa tidak masif gitu kan? Perempuan itu dikenal dalam karya sastra, dalam buku LKS barangkali. Nah, itu mungkin persoalan penerbitan atau juga pendistribusian buku itu juga menjadi satu topik tersendiri. Dan yang terakhir itu peta kota, persoalan Padang Panjang. Padang Panjang di tahun itu juga mengagumkan. Jadi ketika dia nyebut kota tadi itu, citra itu bisa juga dibentuk peta. Gitu. Ada kalau di Belanda itu kan ada dinding-dinding puisi gitu kan. Barangkali ada yang tahu dinding-dinding puisi gitu. Ada juga dia penasaran apakah itu Jerman atau Belanda, tapi mereka membuat peta, tapi itu berdasarkan karya sastra. Misalkan di kota Bukit Tinggi itu siapa aja penulisnya, itu website. Jadi ketika orang datang ke satu kota, ya dilihatkannya tidak hanya jam gadang, misalkan di Bukit Tinggi gitu ya. Nah, bisa jadi persoalan bagaimana penjara di zaman itu karena kita nggak bisa menghadirkan masa lalu di hari ini berupa realitasnya barangkali. Jadi persoalan website itu kan bisa menjadi pengetahuan itu menurut dia. Oke, Lila, kayaknya menarik ya kalau kita aplikasikan gitu ya, kayak puisi-puisi tadi itu ya. Itu kalau nggak salah di Belanda ya, puisi karya Anwar itu. Dan saya juga pernah lihat di story teman itu, bahkan di pintu pintu MRT itu, pintu keluar itu ada puisi karya Anwar itu berapa keren gitu. Orang Belanda aja mengabadikan karya sastra Indonesia gitu. Nah, sedangkan di Padang Panjang pun sekolahnya nggak tahu, masih pernah sekolah di sana gitu. Oke, coba kita teman semuanya. Nah, ada satu topik ya. Satu topik di Bukit Tinggi kan ada jenjang P10. Iya. Jenjang P10 itu memiliki makna daerah-daerah di sekitar kota Bukit Tinggi, seperti agam apa aja nagari-nagarinya. Menurut Dila itu kan lebih dekat ya dengan persoalan dengan daerahnya gitu. Terus ada berita bahwa pemerintah kota ingin meletakkan lampu di sana gitu. Kenapa lampu gitu? Kenapa nggak ya pencatatan nama-nama daerah satu jenjang itu ada satu, jadi 40 nagari yang mengelilingi Bukit Tinggi gitu. Dalam jenjang 40 gitu. Itu persoalan dibuat lampu kan. Yang 40 tuh saya ingat ada harimau sana ya. Ya, yang harimau yang udah yang diusulkan adalah sekarang pemasangan lampu cahaya-cahaya gitu. Ya yang tidak ramah lingkungan sih. Iya. Oke, ini kita balik kayaknya Bang Zikri sudah gatal-gatal mulutnya ingin berbicara. Silakan Bang Zikri. Sudah menggeretek dia. Silakan Bang Zikri. Tahu aja ya. Padahal saya karena nggak bisa tahu caranya right hand, angkat tangan karena bukan Genpi. Tidak bisa dengan ini. Untungnya sekarang bicara Genpi, saya juga bicara Genpi, tapi lihatnya itu free. Baik, mungkin saya tidak banyak bertanya, tapi saya lebih banyak apresiasi dan salut pada acara hari ini. Terima kasih kepada Dila. Saya sungguh sangat apresiatif. Bahkan dengan disclaimer-disclaimernya yang rendah hati di awal itu menampar saya sesungguhnya. Bagaimana dia berani bilang, saya nggak berani mewakili sebuah generasi. Saya ingin mewakili diri saya sendiri. Itu menurut saya sebuah pernyataan yang seru. Kemudian
bagaimana dia membandingkan Gemini dan eneknya dan amaknya. Gemini salah dengan bikin nomor, kemudian eneknya bicara tentang generasinya pergerakan, sementara amaknya bicara tentang pembangunan. Dua diksi yang berbeda tapi mewakili generasinya, pergerakan dan pembangunan. Dan saya salut juga dengan judulnya merayakan kata-kata. Ini asik sekali. Saya teringat ACU dengan esai-esainya tergantung pada kata. Kemarin Martin Suryajaya juga mungkin tentang anekdot tentang tergantung pada kata pada zaman AI sekarang. Kalau IQ tergantung pada kata, sementara AI sekarang tergantung pada data. Nah, sementara si Dila memberi judul merayakan kata-kata, bukan data-data. Ini menarik bagi saya karena merayakan kata-kata itu narasi yang kompleks. Sementara merayakan data, kita bisa juga mencari selasih berdasarkan data statistik, tapi tidak ada jiwanya gitu ya. Tapi perlu, bukan tidak perlu ya. Tapi pemilihan judul ini secara analisa wacana kritis itu bagus menurut saya dengan judul merayakan kata-kata. Kemudian Dila juga menanggapi tentang kata dan data itu, ini bukan tentang angka tapi nilai-nilai, kata si Dila ketika tanya jawab Tio dengan si Dila. Jadi saya juga apresiasi bukan hanya Dila tapi juga tanya jawab yang bernas antara Tio dan Dila. Berulang kali ada 3 pertanyaan, saya nutulin semuanya, juga ke Latif, kemudian ke Anteres, dan cerita teknologi di SMA Padang Panjang yang ironi itu juga saya catat. Itu apresiasi saya untuk kegiatan pada malam hari ini. Dan satu harapan saya, karena banyak yang ingin dibicarakan oleh Dila sebenarnya, tapi disuruh sabar oleh Bang Arbi. Sementara Dila juga tidak hanya ingin bicara tentang Gen Z, tentang Selasih, tapi ingin saya sangat menunggu ini. Selain menunggu tanggal 31 Juli acara yang Bang Arbi Tanjung katakan tadi, juga sangat menunggu tulisan Dila tentang yang ini tulisannya tentang Selasih. Dan inilah pertanyaan terakhir saya. Pertanyaan saya sebagai Gen Z, Z-nya itu Zikri, adalah kan nama-nama pena yang dipakai oleh Selasih itu adalah nama-nama bunga. Saya seorang anak pertanian, seorang botanis, mengaitkan dengan judul merayakan kata-kata oleh Dila. Saya ingin bertanya, sekian banyak nama-nama pena yang dipakai oleh Selasih, kenapa nama Selasih yang lebih ikonik daripada nama-nama lain? Sementara ada Seliguri, Dahlia, Sekejut, Gelingging, Seri Gunting, Seri Gunung, Seri Tanjung, dan lain-lain. Ada juga yang tidak nama seperti Sarina, Bunda Kandung, Manderubia, Sejati, dan lain-lain. Nah, sebagai orang yang minat dengan kata-kata dan pertanian, saya pemilihan nama-nama yang dipilih oleh Selasih ini, ada nggak politik bahasanya dalam memilih kata-kata? Misalnya namanya kalau Seliguri ini cocok untuk karya-karya seperti apa? Apakah cocok juga dengan sifat-sifat Seliguri? Atau nama Sekejut Gelingging, apakah cocok juga dengan karya-karyanya, dengan namanya? Pengetahuan ada dia sengaja bukan hanya asal pilih, tapi menyesuaikan dengan karakter tulisannya. Misalnya kalau ini pemberontak lebih suka namanya Sekejut Gelingging, atau kalau ini Putri Malu lebih cocok dengan saya yang lebih liris. Ada enggak politik alasan pemilihan nama-nama oleh Selasih ini selain alasan dia untuk supaya dapat bisa termuat banyak, dapat honor banyak, atau dapat peluang banyak tercipta, atau ada enggak politik bahasanya menyesuaikan karyanya dengan nama penanya? Kemudian bagi peneliti Selasih, kenapa nama Selasih yang lebih ikonik? Apakah nama Selasih ini adalah nama yang dipakai pada karya yang paling bagus, atau nama yang dipakai yang paling banyak, atau nama yang dipakai pertama kali berkarya? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, makasih Bang Zikri tanggapan-tanggapannya. Dan ini benar kata Bu Rizky, takut kita dicatat semua sama Bang Zikri ini kan. Dan saya juga apresiasi nih pada Bang Zikri ini, adalah orang yang saya lihat konsisten diskusi itu, mencatat, menyimak, ibaratnya sami nama atau nah itu Bang Zikri kali itu. Dan nilai-nilai budaya pesantren itu masih ada di Bang Zikri gitu. Dicatat satu kan, nah diingat, dan memang sebaik-baik hadirin diskusi itulah hadirinnya mencatat.
Ya, lanjut ke pertanyaan lagi tadi ya. Kenapa itu, Dila? Kenapa hanya nama Selasih yang dominan ya? Dan apa politik bahasa yang dipilih ini? Ya, jadi eh, kalau dia mungkin jawabnya lebih tepat yang Bang Arfi kan. Tapi kalau dia lupa dia baca di mana. Itu eh, karena dalam Selasih mengirimkan karya Kalau Tak Untung itu sudah terkenal dan dikenal. Bahkan teman-temannya saja tidak mengira bahwa itu adalah Sari Amin. Kalau di dalam tulisan itu menyebutkan bahwa ya kenapa tidak Sasi aja, karena sudah dikenal juga. Itu menurut yang dilihat sih. Barangkali Bang Arbi. Oke. Baik, dilempar ke Bang Ardi kayaknya. Baik, saya coba apa ya? Ini karena pertanyaannya oleh Gen Z, generasi Zikri. Jadi saya coba Asik. gini, kalau tulisan pertama terbit itu beliau memakai nama Sri Gunting. Sri Gunung. Jadi tulisan pertama terbit itu tahun 26 Sri Gunung. Nah, lalu kalau untuk Selasih saya untuk sementara ini sepembacaan saya Selasih itu lebih familiar itu karena pemakaian nama di buku-bukunya terbit setelah setelah pengaruh keadaan Panca Juara dan lain-lain itu memang memakai lebih banyak memakai nama Selasih. Apalagi di tahun-tahun pasca tahun 78 ya, pasca 78 di mana setelah Ismit Haddad sang menantu menyarankan agar beliau menulis lagi, memang buku-buku yang diterbitkan itu, tulisan-tulisan yang diterbitkan itu pada umumnya memakai nama Selasih. Jadi Selasih, pemakaian nama Selasih lebih kepada kefamiliaran kita dengan Selasih itu lebih kepada kuantitas publish yang dikenalkan kepada kita, terutama yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan proyek-proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini sepembacaan saya sampai hari ini. Nah, untuk nama-nama yang lain itu intensitasnya tidak sebanyak, kuantitasnya tidak sebanyak pemakaian nama Selasih dalam rentang waktu yang lebih panjang. Nah, jadi tahun 26 ke tahun 41 itu silih berganti karena memang itu siasat, lebih kepada siasat untuk tidak kena delik hukum penangkapan oleh polisi rahasia atau pemerintah Hindia Belanda. Tapi setelah 41 itu lebih kepada Selasih, dominan memakai nama Selasih. Jadi begitu. Itu untuk saya bantu menambah tambahkan ini untuk generasi Zikri, generasi Z ini. Terima kasih Bang Arbi. Oh itu Bang dari majalah Horizon tahun 1986 tentang pengalaman Selasih. Jadi disebutkan di sini sebelum mengirim Kalau Tak Untung ke Jakarta, cukup lama Sari Amin berunding dengan diri sendiri. Pada mulanya, dia ingin menggunakan nama Ibu Sejati. Sayang ini telanjur dikenal sebagai yang suka melawan dan menentang tindakan pemerintah Belanda. Sehingga redaktur utama yaitu persamaannya dipusing, terpaksa membayar denda atau delik pers tadi. Namun Selaguri pun terkenal di Medan sebagai penulis lukisan dunia dan seni Melayu. Jadi dia menginginkan menggunakan nama
Dia ingin menggunakan nama Seri Gunting, Seri Gunung, Seri Tanjung, Dahlia, Sekejut, dan lain-lain, namun semua sudah dikenal. Pada akhirnya Sayamin memilih selasih, sejenis tumbuh-tumbuhan yang menurutnya keadaannya hampir sama dengan seledri, tak berbunga. Bunganya pun amat kecil, tak berseri, dicari hanya ketika demam dijadikan obat. Juga ketika pertemuan kemarin, cucu dari Bu Sayamin itu mengungkapkan tentang kenapa nama Ibu Selasi itu berganti-ganti, selain karena bisa penulisnya, selain karena persoalan delik pers tadi, biar nggak uh, dicari oleh Belanda pada zaman itu, tapi juga untuk apa namanya, biar banyak nama dan honornya barangkali bisa kak itu aja yang nulis gitu. Itu kalau dia nggak lupa gitu bang. Boleh tambah sedikit yo? Boleh, Tambah silakan, sedikit yo. Jadi gini yo, teman-teman semuanya, saya menarik nih. Jadi yang pertama mendorong beliau untuk publish itu ya Bu Maria Moro itu. Maria Moro yang sang guru bahasa Indonesia yang ada di Meyes Normal School. Orang asal Matur. Jadi Maria Moro inilah yang mendorong beliau untuk mempublis, berani mengirimkannya ke media. Nah, kita balik lagi ke tadi kasus tadi pagi itu, semestinya lah, kalau saya membayangkan nostalgik saya tadi pagi itu, semestinya lah guru bahasa Indonesia di Meyes Normal School tadi pagi itu yang seharusnya menjadi motor penggerak aktivitas-aktivitas sastra di SMA Negeri 1 Padang Panjang untuk hari ini. Nah, untuk kalau tak untung, itu ada peran Abdul Latif, sesama guru di Lubuk Sekaping, yang kemudian pernah bareng-bareng jadi pengurus di sebuah majalah persamaan, yang kemudian beliau bertugas di Balai Pustaka, Abdul Latif ini. Nah, jadi Abdul Latif inilah yang juga menjadi pendorong untuk kalau tak untung. Jadi menariknya di tahun 32 itu. Jadi Abdul Latif, mereka bareng-bareng di Lubuk Sekaping tahun 27 ke 32 itu terus berinteraksi mereka di majalah persamaan. Nah, klimaksnya ketika Abdul Latif sampai di Balai Pustaka, ya Abdul Latif juga yang mendorong agar dia menulis. Dan ternyata benar. Kita membayangkan Dila selasihnya Gen Z hari ini bercerita juga tentang selasih yang diminta oleh Gen Z tadi, Gen Z Zikri tadi. Gen Zikri yang merindukan tulisan-tulisan Dila tentang selasih gitu. Di umurnya yang hari ini juga sudah 24 gitu. Dan kita sangat merindukan itu. Sama-sama kita nantikan tulisan Dila ya untuk memenuhi kerinduan Gen Zikri tadi. Bagaimana tulisan Dila tentang selasih hari ini, yang walaupun dia menyangkal dia tidak berani mewakili generasinya. Terlalu berat bebannya. Saya hanya mewakili diri saya sendiri gitu. Mungkin itu Theo, tambahannya Theo. Ya, menarik sekali ya, Gen Zikri. Baik, untuk Dila masih ada tambahan Dila? Terkait apa? Terkait yang tanya Bang tentang nama Selasi. Sudah sih cukup. Cukup ya. Oke. Barangkali ada kakak-kakak yang ingin membagikan pendapatnya saat membaca karya Selasi. Oke, yang lain mungkin ada lagi yang ingin ya, menambahkan diskusi kita pada hari ini gitu ya. Mungkin susah baca terus ejaannya mungkin. Ya. Atau ini ada Mas Haris ini, wakil Presiden Gen Z.
Karena presidennya sudah diambil Bang Zikri. Nggak usah main presiden-presidenan lagi Oh tuh. iya. Itu di Riau tuh udah Oh, iya. hancur itu. Jangan sebut tempat lah. Ayo lanjut. Udah letih kita berpresiden-presidenannya. Hai. Udah kapok Bang. Nah, udah itu aja. Ya, mungkin sedikit ya kalau boleh ya. Tentu terima kasih kepada Dila yang udah memaparkan materinya tadi, banyak sekali hal-hal baru yang saya ketahui gitu. Tapi saya pikir tulisan-tulisan Selasih ini, saya tidak tahu ini namanya apa ya, tapi itu sudah dilakukan oleh penerbit Banana terhadap karya Hizbullah Parinduri, terhadap Pacar Merah Indonesia karya beliau gitu. Itu kan karya yang sangat lama sekali ya. Lalu diperbarui dan Banana melakukan semacam penyederhanaan bahasa, atau saya belum ketemu kata yang cocok untuk ini. Maksudnya ejaannya dibarukan dan editor sangat bekerja keras sekali untuk menyelaraskan kata-kata yang zaman dulu dipakai dicarikan padanannya hari ini begitu. Dan saya akhirnya membaca Pacar Merah Indonesia yang terbitan terbaru oleh Banana itu, yang kabarnya dulu juga diterbitkan dengan beragam pembaruan gitu, sehingga Pacar Merah Indonesia itu yang terbitan Banana yang saya baca itu dapat dinikmati tidak dengan ejaan yang lama, tidak dengan kata-kata yang sangat menjemukan atau ejaan-ejaan lama yang membosankan lah gitu. Sehingga kata relate tadi ya, karena kita membahas Gen Z hari ini, kata relate itu masih didapatkan terhadap karya tua tersebut gitu. Nah mungkin kita juga bisa melakukan semacam penyederhanaan bahasa atau kata itu terhadap karya-karya Selasih gitu. Nah, saya tidak tahu ini namanya apa gitu, tapi saya membaca karya Pacar Merah Indonesia karya Hizbullah Parinduri itu sangat menarik, bahkan jika disandingkan dengan novel-novel itu kan genrenya fiksi sejarah ya. Itu disandingkan dengan novel-novel fiksi sejarah yang ditulis penulis hari ini, itu masih bisa disejajarkan dalam satu rak gitu, meskipun dia novel-novel yang sangat lama sekali gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang disederhanakan dan itu diberikan catatan oleh editornya di halaman-halaman awal gitu, apa saja yang diubah dari naskah tersebut gitu. Nah mungkin untuk pembaruan di karya-karya Selasih kita juga bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, mungkin barangkali saya pikirkan dikembalikan Mas Jo. Ya menarik Mas Aris. Ya mungkin itu ya salah satu kerja-kerja yang bisa dilakukan lah ya penerbit hari ini gitu, menyederhanakan. Eufisme itu bukan itu Mas Aris, beda ya. Kalau eufisme itu Saya nggak melembutkan ya. tahu istilahnya, mungkin Ya, ya apa gitu ya. ya pokoknya disederhanakan lah bahasanya, direlatekan lah dengan hari ini gitu. Dibuat enak dibaca nih. Aliwahana lah mungkin namanya kan. Dan ya makasih Mas Haris atas mungkin ide-idenya. Nanti coba kita berpustaka, kalau nggak juga nerbitin kita bajak ya kata yang lainnya, kita terbitin lagi. Oke. Mungkin teman lain ada lagi? Apa judul bukunya Bang Aris? Pacar Merah Indonesia ya. Pacar Merah Indonesia. Moana siapa yang nulis Mas Haris? Matu Mona. Matu Mona ya. Oh ya, aku belum baca. Tapi Selasih pernah di kata pengantar satu buku bilang biarlah karya ini untuk zaman itu. Jadi yang kita maksud barangkali ejaannya susah itu kita ingin berpikir gitu. Oh ternyata karena misalnya baca buku Pengaruh Keadaan ini, selain mengubah bahasanya, mengubah maknanya itu juga akan sulit barangkali. Karena selain kita membaca itu, kita ingin tahu apa yang dibalik kata-katanya. Seperti penggunaan Selasih justru dan menikmati gitu, gimana dia sindiran-sindiran yang digunakan pakai bahasa Melayu. Kalau bagi kita justru kebosanan itu yang mungkin dia maksud tadi itu mungkin gaya penceritaannya gitu dari awal ya sulit juga untuk membuka
membaca, meneruskan dari satu bab ke bab berikutnya. Dari 15 bab sampai bab ke-7 itu cukup 1 hari 1 bab barangkali. Itu kita juga nggak hobi baca. Tapi setelah bab 7 itu ke berikutnya itu dinamika yang ditulis oleh Selassie itu juga menarik. Ya. Bukan persoalan bahasanya yang Dila maksud tadi. Karena kenikmatan bahasa Melayu itu juga karena Dila orang Minang. Justru tadi dia bertanya barangkali ada yang kesulitan yang bukan orang Minang barangkali ketika membaca karya Selassie. Oke, cukup Ila. Oke. Dan yang menarik tadi teman-teman ya, diskusi kita pada malam hari ini gitu. Kita melihat bagaimana Gen Z melihat Selassie gitu kan. Dan bagaimana relevansinya hari ini dan pendapat teman-teman semua itu. Mungkin kalau dikumpulkan nih bisa didengar oleh besok nanti oleh Kepala Badan Bahasa ya maaf ya. Bisa kita sampaikan untuk usul-usul kita. Gitu. Ini ada dari Bu Reski, saya sependapat dengan Dila, seperti kata Untung pada judul novel, itu artinya jodoh. Iya bisa jadi nanti ketika bukunya sudah diterbitkan ulang atau dialihwahanakan, bisa jadi judulnya Kalau Tak Jodoh, atau apalah gitu ya, diganti judulnya kan. Dan itu tidak masalah juga rasanya. Oke baik teman-teman, masih ada lagi atau kita tutup saja lagi? Mengingat sudah larut malam juga, ya. Sudah 2 jam kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya, Bang Arfi ya. Cukup lah, cukup. Kalau Cukup lah kami ya. ada, cukup. Oke, teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan dulu Kak Dila ya. Nanti, oke, mungkin sedikit lagi Kak Dila. Saya ingat, seperti biasa kita punya closing statement nih dari Kak Dila. Gitu. Satu pertanyaan singkat dari saya gitu. Jika Selassie ada di Zoom ini, apa yang ingin Kak Dila sampaikan? Itu aja. Yang lain jangan terima kasih, yang lain-lain ada nggak gitu? Bebas mau ngomong apa aja ke gitu Bu Selassie-nya. Arsifat SKIS itu penting Bu. Iya. Gitu ya. Kalau ada Bu Selassie di sini gitu. Ada lagi? Ya salam merah sih. Nah, Bu Selassie. atau tidak bisa berkata-kata ya. Ya terima kasih. Closingnya ya terima kasih buat tim membaca Selassie. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Nah, tadi juga ada kendala teknis. It's okay, nggak apa-apa. Itu normal gitu. Ya kalau barangkali kenikmatan kita itu nanti bisa bercerita gitu kan ketika zaman Selassie itu ketika karya Kalau Tak Untuk keluar tapi orang yang nggak ada sadar bahwa itu adalah Selassie gitu. Bahwa itu adalah Sari Amin, tapi orang tuh tetap membaca Selassie itu kan, baca karya-karya Sari Amin itu. Jadi kenikmatan yang ditulis oleh Sari Amin itu ketika karyanya itu dibaca. Ya. Mohon maaf. Terima kasih Kak Dila atas waktunya pada hari ini, materi-materi paparannya, kekasannya ya. Bisa kita konklusikan bahwasanya Selassie tetap harus dilirik hari ini, tidak pun dibaca tapi nilai-nilainya tetap harus diserap sari-sari patinya, begitu Kak Dila ya. Karena tidak ada karya yang tidak mengajarkan kebaikan pastinya, dan suatu karya pasti bisa sedikit banyaknya gitu berpengaruh lah untuk Gen Z hari ini. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini terima kasih sudah hadir, sudah setia dengan membaca Selassie. Ada Uni Rizky, Bang Zikri dari Mentawai ini kan, Kak Hayati, Kak Felicia, ini ada juga yang username CC ini. Ada juga Bang Hasbunullah Haris di tengah kesibukannya gitu, mempersiapkan launching bukunya, masih bisa hadir kepada kita malam hari ini. Dan teman-teman semuanya, informasi juga nanti 5 hari lagi kita akan berdiskusi juga ya Bang Arbi ya,
bersama Kepala Badan Balai Bahasa RI. Semoga tidak berhalangan beliaunya. Dan nanti di tanggal 20 berarti ya. Nanti teman-teman semuanya kita sangat berharap dan berterima kasih atas kesehatan teman-teman terhadap membaca selasih. Nggak tahu kita mau ngasih apa nih Bang Arbi. Mungkin nanti kalau sudah turun dana Indonesia Pusaka kita kasihlah dana kebudayaan. Nah, tapi salahnya itulah dana Indonesia kita pusaka gitu. Belum raya lagi. Baik teman-teman semuanya. Nah, mungkin sebelum kita tutup boleh kita open cam ya. Kita foto bersama dulu dengan pose gokilnya nih. Pasti Bang Zikri paling gokil malam ini. Asik. Genzi. Generasi Zikri. Oke. Baik teman-teman boleh senyum 1 2 3. Silakan sekali lagi posenya 1 2 3. Oke. Tuh. Itu dia. Dapat Bang Zikri. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Sekali lagi beribu terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di tanggal 20. Mohon maaf atas segala kekurangan, kendala, teknis segala macam acara. Semoga bermanfaat dan semoga terus kita bisa menggaungkan selasih berikutnya. Baik, terima kasih dari saya sebagai moderator. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dila. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Semua makasih. Terima kasih semuanya. Silakan beristirahat. Ditunggu Sampai tanggal jumpa. 20, tanggal 20. Rame-rame kita. Ditunggu juga di Padang Panjang ya Bang ya. Kalau mau ke Padang Panjang Ya, nih. tanggal 31. Oke. Ya. Yang dekat yang pada waktu ke Padang Panjang kita kumpul semuanya. Nah, setelah di Zoom besok kita ketemu langsung kan Bang Arbi ya. Ya, siap. Ya. Baik. Kumpul di sekolah Sariamin. Nah, ya tuh Bu, perlu tuh Bu. Ya, betul. Nah. Teter. Baik Ini ya. ke Padang lagi, Panjang ini Reski. Ayo. Ya. Ayo. Ibunya ke Padang Panjang masa kita enggak kan? Nah. Baik, silakan teman-teman boleh live dari Zoom. Terima kasih. Amarbi. Ke Padang Panjang.